Bapak Ibu semua. Uh, Halo. Terima kasih untuk undangannya. Senang sekali akhirnya untuk pertama kalinya saya bisa datang walaupun secara online ya. Semoga suatu saat kita Amin. bisa bertemu tatap muka ya. Suara saya aman ya? Asik. Kedengaran Aman, jelas Kak. ya? Aman ya? Oke. Jelas. Baik. Bapak Ibu, satu hal yang kita harus ingat bahwa orang-orang yang menguduskan dirinya di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, itu pasti dipersiapkan untuk sebuah proyek yang mulia. Ya, ini satu hal yang harus kita ingat. Jadi, dimanapun kita berada, apapun momennya, apapun situasinya, apapun kondisinya, selama kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kita bersedia dikuduskan dalam Tuhan, maka Tuhan pasti persiapkan pekerjaan yang mulia yang Hmm. harus dikerjakan oleh kita, gitu ya. Jadi, eh, ini tidak ditentukan oleh posisi kita, ini tidak ditentukan oleh kesalahan-kesalahan kita di masa lampau, ini tidak ditentukan oleh kegagalan-kegagalan kita, termasuk juga tidak ditentukan oleh keberhasilan-keberhasilan kita. Karena selama kita sungguh-sungguh serius memperkarakan diri kita di hadapan Tuhan, maka pasti akan selalu ada proyek yang mulia yang Tuhan mau kita kerjakan di masa, di periode tertentu yang Tuhan udah siapkan buat kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Pak caranya? Bagaimana caranya saya bisa mewarnai dunia? Ya, karena eh, kalau kita kumpul bersama di komunitas seperti ini, atau misalkan kita kumpul di gereja, seharusnya warnanya sama semua. Kita orang-orang yang dipenuhi dengan gairah hidup mengasihi Tuhan. Kita berkumpul bersama orang-orang yang gairah hidupnya mau menyenangkan hati Tuhan. Kita berkumpul bersama orang-orang yang gairah hidupnya mau hidup kudus. Tapi pada saat kita keluar dari gereja, pada saat kita berkumpul bersama orang-orang yang tidak satu gairah, tidak satu spirit, kita berkumpul bersama orang-orang yang berbeda komunitas, maka disitulah tugas kita untuk bisa mewarnai. Ya, karena orang-orang di sekitar kita, dunia ini, kalau Bapak Ibu Saudara lihat gitu ya, polanya sama, cara kerjanya sama, siklusnya sama. Ya, dunia sudah membuat formula yang paten Bapak Ibu bahwa keberhasilan itu caranya ya begini gitu. Eh, dan caranya beda-beda di setiap negara, di setiap tempat, di setiap lokasi, di setiap situasi. Contohnya misalkan, bagaimana cara berhasil di dunia pendidikan, itu beda dengan bagaimana cara berhasil saat engkau menjadi seorang pengusaha. Atau bagaimana cara berhasil saat engkau menjadi seorang aparat keamanan misalkan. Atau bagaimana caranya engkau berhasil menjadi seorang politikus misalkan. Dunia sudah punya formula patennya yang diajarkan, yang diwariskan turun-temurun, sehingga kalau engkau tidak mengikuti formula paten ini, kalau engkau nggak mengikuti langkah-langkah yang dunia sudah lakukan, maka engkau dianggap gagal, maka engkau dianggap berbeda, maka engkau ditolak, maka engkau dianggap tidak ada tempatnya di dunia. Nah, disinilah tugas dan peran kita, kehadiran kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang mau hidup kudus, bagaimana di keseharian kita, di tempat kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita bisa mewarnai dunia. Kita bisa menunjukkan bahwa, oh ternyata yang dunia bilang cara berhasil itu A, atau cara berhasil itu B, ternyata ada loh cara lain untuk kita berhasil, yaitu di dalam Tuhan. Nah, ini tugas kita. Suka nggak suka, saat kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saat kita sungguh-sungguh memperkarakan diri kita di hadapan Tuhan, pasti timbul satu gairah, pasti timbul satu keinginan yang kuat untuk juga memberikan pengaruh, untuk juga memberikan dampak ke orang-orang di sekitar kita, atau dalam bahasa kita, untuk melayani. Jadi nggak mungkin orang yang sungguh-sungguh serius di hadapan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mau memperkarakan dirinya, memperkarakan dosanya, memperkarakan pelanggaran di hadapan Tuhan, nggak mungkin hati dan pikirannya tidak dipenuhi oleh gairah untuk mengasihi sesama. Nggak mungkin. Gairah ini pasti ada. Pasti ada satu keinginan yang kuat, bagaimana saya bisa memberi warna di komunitas saya. Bagaimana saya bisa memberi warna di tempat kerja saya. Bagaimana saya bisa memberi warna di orang-orang sekitar saya. Bagaimana saya bisa memberi warna di keluarga saya. Keinginan ini pasti ada. Pasti muncul. Kok bisa Pak? Gimana caranya? Dan gimana caranya saya bisa memberi warna? Bapak Ibu Saudara, ada satu karakter yang harusnya muncul
bersamaan dengan pengiringan kita akan Tuhan. Ya, nah malam hari ini secara singkat supaya kita juga nggak terlalu lama, tapi supaya setiap kita diberkati, saya mau bawa kita sama-sama mengerti tentang bagaimana sih kita bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita yang memberi warna berbeda dengan dunia. Ya, Bapak Ibu, sejauh ini paham ya, nangkap ya maksud saya. 1 Petrus 3:4 katakan ini, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, ini ayat yang sangat-sangat indah. Ya, bahwa perhiasanmu satu-satunya yang perlu engkau kejar, yang perlu engkau raih, yang perlu engkau banggakan, yang perlu engkau jaga adalah manusia batinnya, bukan penampilan fisik, bukan prestasi fisik, bukan pencapaian fisik, tapi satu-satunya perhiasanmu, satu-satunya kebanggaanmu, yang bahkan yang bisa membedakan engkau dengan manusia lain, dengan orang-orang di sekitarmu, yang warnanya hitam putih, yang warnanya warna dunia, itu cuma satu, yaitu manusia batiniah. Nggak ada yang lain. Ya, kalau misalkan kita ada di dalam sebuah komunitas, di tempat kerja, di lingkungan kita, dimanapun kita berada saat ini, apa yang membedakan antara orang mengasihi Tuhan dengan yang tidak mengasihi Tuhan? Apakah cuma sekedar kalung salib yang dipakai? Apakah cuma sekedar saat Zoom ada salib terpampang di dinding gitu ya? Kalau yang ada salib bukan berarti saya menyindir gitu ya. Ini penggambaran aja gitu ya. Atau apakah kaos-kaos bernada kekristenan yang kita pakai? Ataukah misalkan screen saver atau wallpaper ayat-ayat Alkitab yang ada di handphone kita yang bisa menunjukkan bahwa saya adalah seorang Kristen? Bukan. Ayat ini berkata perhiasanmu yang bisa membedakanmu dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan, satu-satunya hal yang bisa engkau kejar, yang engkau bisa perjuangkan, yang akan memberi warna untuk lingkungan, untuk komunitas tempatmu berada, adalah manusia batiniahmu yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang, nah ini dia, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ini yang berharga di mata Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada hal-hal yang bisa kita banggakan, yang perlu kita perjuangkan, karena di luar dari manusia batinnya, ini tidak berharga di mata Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa itu yang bisa kita perjuangkan? Apa yang perlu saya kejar? Manusia batinnya tuh seperti apa sih? Abstrak banget. Saya nggak paham maksudnya manusia batinnya. Apakah saya harus baik? Apakah saya harus sering nyumbang? Apakah saya harus sering kasih persembahan? Apakah saya harus sering ke gereja? Apa manusia batinnya itu seperti apa? Ada satu gambaran yang menarik yang secara singkat kita akan pelajari bersama ya. Bilangan 12 ayat 3 dikatakan gini. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Kalau kita menggunakan istilah lembut dengan pemahaman masa kini, maka kita bisa memahami bahwa lembut ini sebagai seorang yang nggak suka ribut, nggak cari ribut, seorang yang kalau diledekin senyum-senyum aja, seorang yang kalau digangguin ya senyum-senyum aja, seorang yang nggak akan melawan, seorang yang nggak cari konflik, seorang nggak cari ribut, bahkan seorang yang bisa dibully, seorang yang bisa dihina gitu, seorang yang pokoknya kalau secara sudut pandang dunia orang yang kalah lah, pecundang, loser gitu. Tapi ternyata maknanya dalam sekali. Kenapa Musa dikatakan seorang yang sangat lembut hatinya? Kalau kita bedah makna kata lembut hatinya, ya ini bahasa Inggrisnya meek ya, orang yang gentle. Jadi waktu dikatakan lembut, ini memiliki satu konsep yang lengkap dengan seorang yang rendah hati, seorang yang gentle, seorang yang sabar, seorang yang tidak sombong, seorang yang tidak egois. Jadi waktu dikatakan engkau lemah lembut, itu bukan berarti saya gampang nangis, ya. Bukan artinya saya gampang nonton film drama Korea, drama Cina sendiri, saya bisa tiba-tiba nangis. Bukan. Tapi seorang yang lembut hatinya digambarkan sebagai seorang yang rendah hati, seorang yang nggak sombong, seorang yang nggak egois, ya. Seorang yang lemah lembut juga bisa diartikan nih Bapak Ibu Saudara sebagai seorang yang
deeply religious, seorang yang sangat-sangat mengabdikan dirinya, menyembah pribadi yang dia hormati. Ya, orang yang lemah lembut adalah orang yang tulus hatinya. Ini orang-orang yang nggak punya agenda licik, nggak hatinya nggak dipenuhi dengan niat jahat, pikiran yang jahat, karena dia mengabdikan dirinya kepada pribadi yang dia sembah. Rasul Paulus buat kepada jemaat di Efesus dia katakan gini, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, aku berkata gini kepadamu, kata Rasul Paulus, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi, saya boleh simpulkan seorang yang menjawab panggilannya menjawab panggilan Tuhan untuk bertobat, untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Seseorang yang sekelam apapun masa lalunya, tapi dia menjawab panggilan Tuhan. Dia menjawab panggilan Tuhan untuk bertobat. Dia menjawab panggilan Tuhan untuk kembali pulang. Dia menjawab panggilan Tuhan untuk kembali memandang kepada Dia. Ini orang-orang yang seharusnya juga memperagakan hidup yang mencerminkan kualitas dari sang pemberi panggilan. Nangkep Bapak Ibu Saudara ya? Kalau engkau menjawab panggilannya, maka hidupmu juga harus memperagakan kualitas yang sama dengan sang pemberi panggilan. Dalam konteks kita malam hari ini, sang pemberi panggilan, Tuhan, dikatakan adalah pribadi yang lemah lembut. Ya, roh yang lemah lembut itu memenuhi hati dan pikiran seseorang yang mengasihi Dia. Maka seharusnya kelemah lembutan adalah satu buah yang tidak terbantahkan, yang harusnya muncul dari diri kita. Kalau kita katakan, aku menjawab panggilanmu, aku mengasihi Tuhan, aku mengabdikan diriku pada Tuhan, maka seharusnya kita juga memiliki karakter yang lemah lembut, sama seperti Dia yang memanggil kita. Karena seharusnya demikian. Kualitas hidup dari kita harus sama dengan kualitas hidup yang memanggil kita, yang mengasihi kita, yang memberikan kita kesempatan. Hari ini kita boleh ada, hari ini kita boleh hidup, hari ini kita boleh bernafas. Maka harusnya kualitas hidup kita sekarang ini yang kita tunjukkan ke orang-orang, salah satunya adalah kelemah lembutan. Dan ini yang bisa membedakan antara orang yang betul-betul sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan yang tidak mengasihi Tuhan. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu Saudara orang-orang yang mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku orang yang menghormati Tuhan, aku beribadah selalu di hadapan Tuhan, tapi tidak memiliki hati yang lemah lembut, sama saja kebohongan besar. Salib yang dipakai di tangan, di gelang, di kalung, di dinding, ini nggak akan mungkin bisa mencerminkan kualitas yang sesungguhnya. Satu-satunya kualitas yang tercermin kalau kita betul-betul menghormati, mengasihi Dia adalah karakter kita match, sama. Dan dalam hal ini, malam hari ini yang saya katakan, harusnya kita juga punya kelemah lembutan yang sama dengan pribadi yang memanggil kita, dengan pribadi yang mengasihi kita. Kita harus punya kerendahan hati, kita harus punya rasa menghormati Dia yang benar, sehingga hati dan pikiran kita selalu tulus. Tidak ada agenda-agenda licik, tidak ada niatan-niatan jahat. Bilangan 12 ayat 7 sampai dan 8 dikatakan gini, Musa yang tadi dikatakan seorang yang sangat lembut hatinya, dikatakan gini, hambaku Musa adalah seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sambungkan kelemah lembutan yang Musa dapat, ini bukan bicara tentang karakter yang didapat dari sananya. Oh, saya nggak bisa lemah lembut, Pak, karena keluarga saya orang-orangnya galak semua, kasar semua. Gimana saya bisa lemah lembut? Enggak. Ini bukan berbicara tentang karakter warisan. Ini bukan bicara tentang DNA kamu. Enggak, ini bicara tentang kesetiaan kamu terhadap Tuhan. Di sini dikatakan Musa pribadi yang lemah lembut karena dia setia dalam segenap rumahku. Di segala hal yang dia lakukan, dia setia kepadaku, kata Tuhan. Bahkan dikatakan, ia berhadapan-hadapan dengan aku. Berbicaranya berhadapan-hadapan. Aku terus terang di hadapan dia.
bukan dengan teka-teki, nggak lagi pakai perumpamaan. Kalau pada murid-murid Tuhan Yesus, waktu murid-muridnya masih belum mengenal Tuhan Yesus, masih belum dapat gambaran yang utuh tentang kebenaran, tentang kekristenan yang murni, yang benar, itu Tuhan Yesus masih pakai perumpamaan-perumpamaan. Tapi kepada murid-muridnya, setelah murid-muridnya dibawa dalam proses pengajaran, itu nggak lagi Tuhan Yesus katakan, kamu bukan lagi hamba, tapi kamu sahabat. Karena kamu telah mendengar apa yang aku terima dari Bapa. Ya. Jadi kenapa Musa bisa memiliki kelemah lembutan hati? Karena ternyata Musa adalah seorang yang setia. Musa memiliki kualitas hubungan dengan Bapa yang melebihi siapapun. Sehingga Bapa terbuka, Bapa berbicara dengan Musa tanpa teka-teki. Aku berbicara dengan dia terus terang, dan ia memandang rupaku, kata Tuhan. Ini bicara tentang level kedekatan tingkat tinggi. Seorang yang betul-betul sangat mengasihi Tuhan. Dan orang yang seperti inilah yang bisa menghasilkan buah yang sama dengan penciptanya. Jadi kalau misalnya sampai sekarang kita bertanya, kenapa ya saya masih belum berubah karakternya? Kenapa saya masih begitu-begitu aja? Maka kita mesti cek kebiasaan hidup kita, rutinitas hidup kita, cara hidup kita. Sudahkah kita setia seperti Musa? Sudahkah kita sungguh-sungguh serius di hadapan Tuhan? Dan seorang yang setia seperti Musa, ini seorang yang pasti memberi warna dalam keberadaannya. Ibrani 11 ayat 24-26 dikatakan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ya, ini semua berhubungan Bapak Ibu Saudara. Ya, Musa dikatakan seorang yang setia, dan pernyataan seorang yang setia bukan lahir dari pengakuan manusia, bukan keluar dari mulut sesama pelayan Tuhan. Oh, dia orangnya setia, dia datang terus. Bukan. Tapi pengakuan akan kesetiaan Musa datang langsung dari mulut Bapa. Karena Bapa tahu betul umatnya, anaknya yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan ini nggak bisa dibedakan dengan atribut-atribut fisik. Kalung salib, kaos kekristenan, ayat-ayat Alkitab yang kita forward di grup, yang kita selalu posting di profile picture. Enggak. Bukan ini. Karena perhiasan kita adalah manusia batiniah kita. Jadi Bapak Ibu, di bagian pertama ini saya simpulkan bahwa kalau seseorang sungguh-sungguh mau digarap oleh Tuhan, seseorang sungguh-sungguh mau membuka dirinya, mau diperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan, maka harusnya kita bisa menghasilkan buah yang tidak terbantahkan. Dan salah satunya adalah kelemah lembutan. Nah sekarang saya mau ajak kita, di bagian yang kedua, saya mau ajak kita mengerti kenapa kelemah lembutan adalah salah satu buah yang tidak dapat dibantahkan dari seseorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kok bisa kelemah lembutan bisa menunjukkan perbedaan kita dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan? Kok bisa kelemah lembutan bisa memberi warna di lingkungan tempat kita berada sekarang? Gimana caranya? Nah, saya mau ajak kita untuk menemukan ada 3 harta yang mahal dari buah kelemah lembutan yang harusnya Bapak Ibu Saudara, yang harusnya bisa memberi warna dimanapun kita berada. Ini nggak bicara tentang panggung yang disaksikan oleh ribuan orang ya. Ini nggak bicara tentang satu mimbar yang disaksikan oleh ribuan orang. Enggak. Ini bicara tentang bahkan lingkungan terkecil kita pun. Kalau misalnya sekarang kita cuma tinggal bersama-sama dengan, atau di lingkungan kita cuma bersama-sama dengan 5, 8, atau bahkan 10 orang di komunitas kita, di lingkungan kita. Ya. Di situ pun kita harus memberi warna, dan kita bisa memberi warna. Ya. Yang pertama, saya mau katakan bahwa seorang yang lemah lembut ya adalah seorang yang rendah hati. Ya, tadi kita udah sama-sama katakan ya, tapi saya mau gali lebih dalam. Seorang yang lemah lembut adalah seorang yang rendah hati, tapi bukan rendah diri.
Seorang yang lemah lembut adalah seorang yang tidak lagi menyimpan kebanggaan pada dirinya sendiri. Ini pasti, ini satu hal yang pasti. Kalau saudara masih memiliki kebanggaan pada dirimu, pada kebanggaan pada masa lalumu, pada apa yang kamu pernah capai, pada apa prestasi-prestasi, pada pujian orang-orang di masa lampau, maka saya harus katakan engkau belum lemah lembut. Karena seharusnya seorang yang lemah lembut yang beribadah 24 jam di hadapan Tuhan, yang terus bersekutu dengan Tuhan, harusnya dia tahu di hadapan Tuhan, dia bukan siapa-siapa. Maka kelemah lembutannya akan muncul. Karena seseorang yang hidup dalam penyembahan selalu, seseorang yang hidup dalam ibadah 24 jam, ini akan dibawa oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu percaya nggak? Kalau kita beribadah 24 jam, kita akan selalu dibawa Tuhan. Untuk apa? Untuk lihat, untuk sadar bahwa segala hal di hidup yang kita punya, yang kita dapat sekarang ini, itu hanya oleh karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh serius memperkarakan diri kita di hadapan Tuhan, serius beribadah sama Tuhan, Tuhan akan bawa setiap momen, setiap kejadian, setiap masalah, setiap berkat, setiap hal-hal yang kita laluin, itu Tuhan akan berjalan bersama kita. Tuhan akan bukain mata kita, Tuhan akan bukain pikiran kita, dan kita akan dibawa untuk sadar bahwa ini nih semua yang kita alami, semua yang kita punya sekarang, ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya bisa ada di posisi ini, saya bisa hidup seperti ini, saya bisa melakukan hal yang saya kerjakan sekarang ini semua karena kemurahan Tuhan. Maka orang-orang seperti ini nggak mungkin bisa sombong. Ya, nggak mungkin bisa sombong. Ya, kok bisa ada orang yang sombong? Karena pasti dia hidupnya nggak jalan sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang jalannya hidup sama Tuhan, ya terus 24 jam, terus berada dalam atmosfer penyembahan, nggak mungkin bisa sombong. Nggak mungkin bisa sombong. Ya, jadi kalau orang yang nggak sombong, orang yang rendah hati, gimana dia mau berbuat jahat sama orang? Gimana dia mau kasar sama orang? Gimana dia mau melukai orang? Dia udah nggak bisa karena dia tahu semua yang dia dapat, semua karena kasih karunia, semua karena kemurahan Tuhan. Maka dia akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang sekitarnya. Oh, orang yang saya punya ini bukan hasil usaha saya kok. Semua karena pimpinan kemurahan Tuhan. Bahkan kalau saya cek, ya Pak, kalau saya cek setiap jalan demi jalan, wah, panjang puluhan tahun hidup saya bisa ada di posisi ini. Kalau saya sadarin lagi ya, kalau saya lihat ke belakang, benar-benar loh Pak, kalau saya ulang lagi, saya belum tentu bisa Pak, ada di posisi ini. Kalau saya inget-inget lagi, nggak mungkin saya bisa ada di posisi ini. Kalau saya inget-inget ya, waktu itu betul-betul deh, kemurahan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau misalkan kita terus ibadah 24 jam, bukan cuma pada saat komsel, bukan hanya pada saat home, bukan hanya pada saat ibadah, bukan hanya pada saat nyanyi. Kita pasti terus menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa. Yesaya 40 ayat 15 katakan, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba. Bangsa ya, bukan seorang. Dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu. Bapak Ibu pernah tahu abu seperti apa? Ditiup aja dia terbang gitu ya. Yesaya 40 ayat 17, segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya, pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Engkau mau membandingkan Allah dengan patung? Enggak mungkin. Ayat 22, dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Bapak Ibu Saudara pernah ke tempat yang ramai banget? Ya, saya waktu itu pernah pergi ke Hong Kong untuk urusan pekerjaan, urusan bisnis. Pertama kali saya menginjakkan tanah Hong Kong gitu ya. Saya ingat dibawa ke MRT station, salah satu MRT station yang paling ramai di Hong Kong, kalau saya nggak salah, saya lupa namanya apa. Begitu saya ke sana, saya kaget, ramai banget gitu ya. Ramai banget ya. Di situ saya merasa kecil sih. Ini kegencet dikit nih udah nggak bisa gerak nih gitu ya. Iya banget. Kalau di Indonesia mungkin sama kayak kalau Bapak Ibu Saudara pernah atau ingat gitu ya, Pantai Ancol pas libur Lebaran gitu ya. Udah Kak, kalau orang-orang bilang kayak cendol ya. Atau
daerah Monas, Bundaran HI pada saat tahun baru, ya rame pol gitu ya, rame pol. Di situ kalau misalnya terjadi apa-apa nih ya, kalau misalnya terjadi apa-apa sama kita, ya kita cuma satu dari sekian, dari ribuan orang yang kena di situ. Ya, siapa kita mau menyombongkan diri di hadapan Tuhan? Apalagi menyombongkan diri di hadapan sesama. Dia, ayat Yesaya 40 ayat 23, dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Baru saja kita merasa hidup kita udah tenang. Baru saja kita merasa segala yang kita bangun bisa memberikan ketenangan buat hidup. Baru saja semua tabungan-tabungan kita rasanya sudah cukup. Baru saja kita memperoleh posisi yang rasanya membuat kita akan terhormat, membuat kita tidak akan bisa diganggu-gugat, yang membuat keluarga kita, nama baik kita tidak bisa dihina. Tapi ayat 24 katakannya, sudah juga ia meniup mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Ya, seolah-olah kita manusia bisa merasa, aku sudah aman. Ya, aku sudah mencapai posisi tertinggi. Aku sudah memiliki tabungan yang bisa memberikan aku ketenangan. Aku sudah punya nama baik yang membuat aku aman, terlindungi. Tapi firman Tuhan katakan, ditiup, ya, engkau seperti belalang, ditiup, kau terbang, ya, kau jadi kering, diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dan ayat 25 katakan, dengan siapa hendak kau samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Nggak ada. Ya, ini kalau firman ini disampaikan buat kita malam hari ini, jadikan teguran buat kita. Kalau kita selama ini masih merasa, saya bisa, saya mampu. Kalau selama ini kita masih merasa, atau kita masih secara natur ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau ada masalah, yang pertama kita pikirkan tabungan saya ada berapa. Kalau ada masalah, yang pertama kali kita pikirkan nama besar, nama baik yang jadi pegangan kita. Ini seringkali secara natur tuh muncul Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya masalah, yang pertama kali pikir adalah di rekening ada berapa ya duitnya. Bisa nggak? Kalau kita ada masalah, yang pertama kali kita pikirkan pendeta siapa yang bisa saya hubungin. Pertama kali kita ada masalah, yang kita pikirkan kenalan siapa nih yang jabatannya tinggi, yang bisa melindungi saya. Tapi pernah nggak dalam masalah-masalah, dalam terdesak, keadaan terdesak, tertekan, yang pertama kali terpikir dalam pikiran kita, Tuhan, kalau itu belum, mari kita sama-sama bertobat. Karena saya pun masih terkadang suka seperti itu. Ini yang namanya natur dosa, refleks kesombongan manusia daging kita. Kalau kita ada masalah, yang pertama kali kita pikirkan, uangnya bisa nggak ya? Cukup nggak ya? Bukan Tuhan sanggup nggak ya? Yang sudah pasti jawabannya, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih kelemah lembutan bisa memberi warna? Karena seorang yang lemah lembut pasti seorang yang rendah hati. Bapak Ibu pernah ketemu orang yang rendah hati di lingkungan kita? Ya, rasanya seneng gitu ya. Karena kalau ngobrol sama dia, dia nggak nyombongin jam tangan dia nggak nyombongin HP-nya, dia nggak nyombongin duitnya, dia nggak nyombongin liburannya, dia nggak nyombongin hartanya, enggak. Yang dia tanya malah, apa kabar Kak? Apa kabar Bu? Gimana, apa kabar? Sehat, baik. Dia malah peduliin orang lain. Orang-orang yang seperti ini kan seneng ya kalau kita kumpul. Dia langsung memberi warna. Kok beda? Di saat orang-orang lain kalau ketemu, kalau reuni gitu ya, kalau reuni, yang dibawa, yang ditunjukin di depan, tasnya taruh di depan, ya, jam tangannya, benerin rambut aja, ya Tuhan gayanya, jamnya, syuah gitu. Kacamatanya, logonya cari yang segede-gede mungkin di sini. Warna emas ya, harus warna emas, logonya harus gede. Supaya pas nengok, logonya kelihatan. Pakai kaos, logonya di mana-mana. LP, Louis Vuitton di mana-mana gitu ya. Tempel-tempel, semua harus kelihatan. Kalau ketemu orang seperti ini rasanya apa? Saudara, gerah, gerah. Mau pulang aja buru-buru gitu ya. Tapi kalau kita ketemu sama orang yang rendah hati, aduh, nggak kerasa ya, udah 2 jam saya ngobrol sama kamu. Nggak kerasa ya, aduh, kapan kita ketemuan lagi? Orang-orang kini kan, yang kita butuhkan di pelayanan. Ya, itu yang pertama. Baru yang pertama, ada tiga harta nih Bapak Ibu Saudara, dari orang yang lemah lembut. Yang kedua, seorang yang lemah lembut pasti adalah seorang yang memiliki ketenangan
atau keteduhan. Ya, orangnya pasti tenang, orangnya teduh. Ya, orang yang lemah lembut adalah mereka yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan dibanding kekuatan mereka sendiri untuk membela diri terhadap ketidakadilan. Orang yang lemah lembut nih, saudara, tidak seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Saudara pernah nggak sengaja nendang kaleng kosong atau galon kosong? Pernah sengaja? Ya, bunyinya ampun, gitu. Tapi saudara pernah nendang galon atau kaleng yang berisi penuh? Yang teriak kita, bukan kalengnya gitu. Aduh, sakit gitu. Yang teriak kita bukan kalengnya. Ya. Nah, orang yang lemah lembut, dia nggak seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Dia nggak berisik ke sana kemari. Ya, kalau ada masalah, dia tidak berisik ke sana kemari, minta diperhatikan. Tolong dong, perhatikan saya. Saya punya masalah. Orang lain bilang, ya, gue juga punya masalah. Emang lu doang yang punya masalah? Gue juga punya masalah. Ya, orang yang lemah lembut, dia nggak akan berisik ke sana kemari, minta perhatian, minta dipentingkan, minta diprioritaskan. Kalau di Indonesia ya, Bapak Ibu Saudara ya, lagi ramenya pakai itu toet-toet gitu ya, lampu forader gitu ya, gitu, berisik banget ya. Sementara kalau dulu saya belum belum lihat yang sekarang ya, presiden yang dulu Pak Jokowi gitu ya, kalau dia jalan dia nggak toet-toet, dia nggak berisik, dia tenang aja gitu ya, dia lewat pengawalnya juga sopan tenang gitu ya, jalannya tenang gitu ya, enak begitu, nggak menimbulkan keributan. Tapi pejabat-pejabat yang oknum gitu ya, oknum ya, pejabat-pejabat yang sombong yang minta ampun, toet-toetnya gede banget, padahal jabatan juga nggak jelas, kerjaannya nggak jelas, toet-toetnya kenceng banget, besok sana kemari, dia minta diprioritaskan, dia minta diperhatikan, dia minta dikasih ruangan, dia minta dihormati. Bapak Ibu Saudara, saya tanya, orang-orang yang seperti itu mendapat kehormatan nggak? Enggak. Pada akhirnya cuma apaan sini? Aduh, malah di apa? Diledek di sosial media. Nggak ada penghormatan. Kalaupun dihormati hanya karena protokoler aja gitu. Tapi sesungguhnya dalam hatinya orang-orang tidak dihormati. Nggak dapet gitu. Ya. Yakobus 3 ayat 13 sampai 17 katakan gini. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Kalau engkau bijak dan berbudi ya, firman Tuhan katakan gini, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi orang yang lemah lembut, orang yang terus bersekutu sama Tuhan, orang yang ibadah 24 jam, pasti perbuatannya juga menunjukkan hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Dia tahu bagaimana harus bersikap, dia tahu bagaimana harus merespon, dia tahu bagaimana harus memberi jawab, dia tahu bagaimana harus meladeni orang, dia tahu. Karena hikmat yang memimpin tindakan dan pikiran perkataannya dia, itu lahir dari kelemah lembutan. Yakobus 3:14 katakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu megahkan diri deh. Janganlah berdusta melawan kebenaran. Karena itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ya, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, perhatikan saudara, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Saya ulangi ya, hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya dia pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Pertanyaan saya, saudara, kalau ketemu orang yang karakternya kayak tadi, rasanya teduh nggak? Rasanya teduh nggak? Rasanya kita tuh mau ngobrol terus, ya. Rasanya tuh kita mau cerita. Ya, para pemimpin-pemimpin GSKI, pemimpin-pemimpin Rehoboth yang saya kenal, orang-orang yang saya hormati, saya saat berada dekat dengan mereka, saat saya ngobrol sama mereka gitu ya, saya bisa loh menemukan keteduhan, ketenangan. Saya rasanya betah dekat dengan mereka. Saya betah ngobrol sama mereka. Saya merasa tenang gitu ya. Saya merasa
Kayaknya sebelum ketemu mereka tuh banyak masalah, tapi begitu ngobrol sama para pemimpin yang saya hormati di GSK ini, begitu duduk sama mereka, kayaknya tuh nggak ada masalah loh. Ya, kayaknya masalahnya keangkat semua. Ya, memang orang yang lemah lembut, tindakannya, pikirannya, perkataan, perasaannya pasti dipimpin oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Orang-orang ini tahu bagaimana cara merangkul dengan kasih sayang, tahu bagaimana cara menanggapi keluhan, tahu bagaimana cara mendengar dengan hati yang mengasihi, tahu. Ya, saudara bayangkan kalau misalkan orang ini ada di sebuah komunitas, ada di sebuah lingkungan. Dia seperti pohon yang rimbun, yang daunnya lebat, yang buahnya banyak, yang semua orang dari jauh udah lihat dan semua orang bilang aku mau ke situ. Karena itu dia megah, dia besar, dia rimbun dan dia berbuah. Aku mau berteduh di bawahnya. Aku mau berlindung di dalamnya. Aku mau ada di situ. Dengan cara inilah kita bisa memberi warna di lingkungan yang kita ada sekarang. Nggak usah nunggu followers kita ribuan. Nggak usah nunggu kita jadi orang yang populer. Nggak usah nunggu kita jadi orang yang besar. Nggak usah nunggu Komsel ini, home ini rame. Sekarang aja dengan 2, 3, 4, 5. Malam ini rame, 11 orang gitu ya. Kita sudah bisa memberi warna buat mereka. Kalau ada orang-orang yang baru datang, baru join di komunitas ini, tunjukkan warna yang berbeda. Tunjukkan nafas yang berbeda dari komunitas kita. Kalau nggak, apa bedanya, saudara? Apa bedanya? Seumuran kita pasti udah lompat-lompat dari beragam komunitas, betul nggak? Saya tanya, betul nggak? Pasti saudara udah ngerasain beragam komunitas. Pasti. Kecuali kalau saya sharing di anak sekolah minggu atau di teens, bisa jadi ini komunitas pertamanya mereka. Tapi kalau di usia-usia kita, pasti udah komunitas kesekian yang kita pindah. Kalau nggak ada bedanya sama komunitas lain, ya buat apa kita pertahankan komunitas ini? Tapi kalau di komunitas ini diisi oleh orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang teduh, tenang, maka ada alasan kuat untuk orang-orang bertahan dan memberi kontribusi buat komunitas ini. Kita nggak butuh legalitas jadi komunitas resmi, kita nggak butuh legalitas gereja, kita nggak butuh legalitas organisasi yang resmi. Cukup perkumpulan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Maka orang-orang seperti jemaat mula-mula, Tuhan tambah-tambahkan. Ya, kalau saudara baca karakternya jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul, itu sama. Mereka nggak ada yang merasa milik mereka adalah milik mereka yang harus dipertahankan. Mereka saling memberi, saling membagi. Mereka senang berkumpul bersama. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Sehingga Tuhan tambah-tambahkan. Nah, ini yang penting. Bukan karena pasang ads di sosial media. Bukan karena pasang iklan. Bukan karena berkoar-koar di YouTube atau sosial media. Tapi karena perbedaannya. Karena warna yang berbeda. Karena nafas dan gairah yang berbeda. Sehingga orang-orang mau ikut. Orang-orang mau tertanam di dalam komunitas kita ini. Ya, jadi dua tadi. Yang pertama, seorang yang lemah lembut pasti seorang yang rendah hati. Dan kedua, seorang yang lemah lembut pasti seorang yang memiliki ketenangan atau keteduhan. Ya, yang ketiga, yang terakhir, seorang yang lemah lembut adalah seorang yang kuat. Ya, lucu ya. Lemah tapi kuat. Ya, karena maknanya harusnya saudara udah pahami, kok bisa seorang yang lemah lembut adalah seorang yang kuat. Karena seorang yang lemah lembut, seorang yang tidak mengeluh kepada Tuhan. Ia tidak merajuk, saudara tahu merajuk nggak ya? Bersungut-sungut. Ya, dia tidak bersungut-sungut atas keadaannya. Dia tidak mempertanyakan keadaannya. Karena ia tahu segalanya yang terjadi itu atas seizin Tuhan dan dalam kendali Tuhan. Jadi dia merasa ya capek sih, berat sih. Tapi nggak perlu bersungut-sungut karena engkau yang pegang kendali Tuhan. Karena aku tenang dalammu. Aku aman dalammu. Aku kuat dalammu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi seorang yang lemah lembut, kalau saya gambarkan, bukan seorang yang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Seorang yang tidak berpengetahuan, bukan.
Seorang yang lemah lembut, karena dia tahu siapa yang pegang kendali, jadi dia tenang, dia juga kuat. Dia tahu kalau ada masalah, dia nggak gerusa-gerusu, dia nggak panik sana sini, tapi dia tenang karena dia tahu semua dalam kendali Tuhan. Matius 11 ayat 28 sampai 30, saudara pasti sering dengar ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Cuma beratnya di awal aja kok. Saudara tahu kuk ya? Kuk itu kan sebatang kayu yang tujuannya untuk mengatur supaya dua kerbau lembu gitu ya, waktu dia membajak sawah itu supaya dia sama-sama ya, supaya dia jalannya beriringan, jadi nggak ada yang ketinggalan, jadi sama-sama jalannya sama-sama ya. Dia harus cukup berat karena itu kayu gitu ya, cukup berat. Jadi waktu kita ikut Tuhan, kita pikul kuk, kita akan merasa berat di awal. Aduh, kok berat sekali gitu. Tapi begitu kita mulai jalan, kita mulai terbiasa. Ternyata kita menyadari, oh di awal doang beratnya. Tapi setelah saya jalan bersamanya, nggak kerasa berat. Nggak kerasa berat. Ya, aku sanggup menjalaninya. Orang yang lemah lembut menunjukkan kualitas buah dari penundukan diri pada Tuhan yang berkuasa. Nah, ya, kenapa dia bisa kuat? Karena dia disiplin dalam mengikut Tuhan. Ya, seorang yang kuat karena ia disiplin diajar sama Tuhan. Ya, kalau misalkan bolong-bolong, nggak kuat-kuat pasti. Ya, on off. Ya, kalau lagi ada berkat, kalau semuanya baik, on ikut Tuhan. Lagi ada masalah, off. Udah kayak saklar lampu toilet, Bapak Ibu Saudara. Saya selalu bilangnya gitu. Kapan saklar lampu toilet dinyalakan? Saat kebelet kencing aja. Saat ada urusan di toilet. Saat nggak ada urusan dimatiin. Ya, saya selalu bilang, jangan jadikan Tuhan itu kayak kehidupan bertuhan itu saklar toilet gitu ya. On pada saat kebelet pipis. Nggak kebelet pipis ya nggak di-on-onin. Gitu ya. Nggak bisa. Kita harus dalam segala keadaan kita menundukkan diri, kita disiplin mengikut Tuhan. Ya, kita harus selalu. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31 katakan, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ini masih Yesaya yang sama ya. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Allah kita itu tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dan tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpah Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, seorang yang lemah lembut, ia kuat dalam kesungguhannya mengikut Tuhan. Dia bukan kuat dalam kemarahannya. Ya, kadang-kadang kan kita bisa lihat ya, orang yang kelihatannya kuat, tapi kuatnya itu berangkat dari kemarahan. Kuatnya itu berangkat dari kekecewaan. Saudara pernah lihat orang-orang yang seperti ini? Banyak, saudara. Ya, orang-orang yang pernah mengalami masa susah, trauma, luka, dilukai, dilecehkan, ditekan, diperdaya. Mereka kelihatannya kuat. Mereka kelihatannya kuat. Ya, mereka terlihat seperti seorang yang bisa melakukan apapun. Terlihat seperti seorang yang bisa sanggup menjalani hidup. Tapi sesungguhnya dalamnya rapuh. Dalamnya rapuh. Tapi kalau seorang yang kuat karena dia lemah lembut, dia nggak akan pecah. Dia nggak akan hancur. Malah dia akan naik terbang tinggi. Jadi jangan kuat karena dunia dengan kejahatannya, kekerasannya, memaksamu menjadi kuat. No. Jadilah kuat karena engkau di dalam Tuhan. Jadilah kuat karena engkau bersama Tuhan. Jadilah kuat karena Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Jangan jadi kuat karena engkau memaksa dirimu kuat. Karena kalau saya nggak kuat, saya nggak bisa. Bukan. Jadilah kuat
karena engkau di dalam Tuhan. Tapi untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, Bapak Gembala kita suka bilang, hancurkan diri kita di dalam tangan Tuhan dulu. Supaya kita dibentuk lagi seperti bentuk yang Tuhan mau. Ya, seperti kita ada di tangan penjunan seorang ahli tanah liat. Kita harus bersedia dihancurin dulu. Karena waktu dia lihat, aduh nak, hidupmu sudah hilang arah. Hidupmu sudah bentuknya nggak karu-karuan. Tapi tenang, engkau di tangan yang tepat. Aku di sini untukmu, kata Tuhan. Aku akan bentuk ulang. Aku akan membentuk engkau supaya engkau kembali indah seperti pada saat aku menciptakan engkau. Ah, orang-orang seperti ini pasti rendah hati. Orang-orang seperti ini pasti teduh. Dan orang-orang seperti ini pasti kuat. Amin, saudara. Engkau nggak sendiri, kita punya komunitas dari beragam tempat, dari beragam lokasi, ya, yang lagi berjuang bersama. Ya, saya bisa pastikan, saudara di negara masing-masing sama dengan kami yang di Indonesia, kita juga lagi berjuang. Kesulitan kita sama, ya, dunia yang kita hadapi sama. Tapi tenang saudara, Mazmur 149 ayat 4 katakan, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Amin. Ya, jadi semoga malam hari ini pesan saya nggak terlalu lama, nggak terlalu panjang, tapi berkesan buat saudara. Ya, saya juga orang yang sedang berjuang, kita semua sama-sama berjuang, walaupun kita terpisah oleh jarak, ya waktu, gitu. Tapi ternyata kita sama-sama berjuang, ya, kita sama-sama berjuang. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapak, kami ucap syukur setiap momen, setiap kejadian, setiap waktu yang Engkau rancangkan, yang Engkau susun sedemikian rupa, yang Engkau jahit sedemikian rupa bagi kami, yang mendatangkan keindahan bagi kami, yang mendatangkan pertobatan bagi kami. Kami mengucap syukur, termasuk malam hari ini saat kami berkumpul bersama, kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu, kami diberkati dengan hadirat-Mu, kami diberkati dengan pesan yang Kau tujukan buat setiap kami secara pribadi. Bapak, biar kami jadi pribadi, jadi orang yang sungguh-sungguh memperkarakan diri kami, serius di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh mau digarap sama Tuhan, supaya kami menghasilkan buah yang tidak terbantahkan, supaya kami menghasilkan buah yang jelas berasal dari Engkau, yang menjadi pembeda, yang memberikan warna yang berbeda, sehingga kami bisa melayani dimanapun Tuhan tempatkan kami saat ini. Kami percaya keberadaan kami, status kami, keadaan kami saat ini, semuanya dalam kendali Tuhan, semuanya dalam rencana Tuhan. Maka biar kami ambil bagian kami dengan taat, biar kami mengambil bagian kami dengan cara menjadi pribadi yang mau tunduk, mau disiplin sama proses yang Tuhan sedang kerjakan bagi kami. Sehingga kami pada akhirnya dimahkotai dengan keselamatan. Dan Kau dapati kami sempurna. Menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur buat komunitas ini. Kau memberkati setiap anggota di dalamnya. Setiap pengurus, setiap yang terlibat dalam pelaksanaan home malam hari ini. Bapak, biar Engkau memberkati kami. Memberkati pekerjaan kami, memberkati keluarga kami. Setiap yang kami kerjakan, semuanya Engkau jadikan berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengasihi-Mu selalu. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Reza. Sama-sama Bu, terima kasih. Siapa yang mau bertanya atau merespon yang tadi dijabarkan? Saudaraku semua. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya Mbak Wina. Silakan Ibu. Salam Pak Reza. Halo Bu. Selamat malam. Terima kasih renungan firman malam ini sangat memberkati dan memberikan pelajaran buat kami, mengajari kami bagaimana kami bisa lemah lembut. Renungan malam ini betul-betul sangat memberkati buat saya khususnya ya, tentang kelemah lembutan gitu. Karena Pak Reza menerangkan kalau orang lemah lembut itu orang yang rendah hati,
tidak membanggakan diri, tidak emosi, tidak sombong seperti itu, memiliki ketenangan, keteduhan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah ya komunitas kita seperti itu. Baru orang yang kuat, tidak bersungut-sungut gitu. Dalam hal ini saya masih jauh sekali. Saya merasa masih jauh sekali. Gitu. Kita semua. Karena saya masih sangat emosi. Kadang saya masih terpicu emosi. Kadang masih kalau menghadapi masalah, saya masih ribut gitu. Saya masih berisik gitu. Iya masih berisik kalau mendapat masalah itu, bukannya gini. Oh, langsung kita ingat Tuhan gitu ya. Oh, kita langsung berdoa minta petunjuk dari Tuhan, minta apa yang harus kita lakukan. Sama seperti yang Pak Reza tadi terangkan tadi. Masih cukup nggak sih duitnya? Ini bagaimanakah gitu. Seperti itu. Masih manusia lama kita yang masih kental banget gitu. Baru yang itu ada orang yang kuat gitu. Saya masih ini, Pak. Memang orang melihat saya kuat, tapi saya merasa saya kuat karena terpaksa, karena memang harus dipaksa kuat gitu. Bukan karena kuatnya itu memang saya itu percaya penuh siapa kendali hidup saya gitu. Karena saya kayak orang yang seperti apa ya? Dalamnya masih rapuh gitu. Orang lihat saya kuat banget, tapi dalam saya rapuh gitu. Karena mengalami banyak trauma di masa lalu seperti itu. Jadi karena kepahitan, karena trauma itu yang memaksa diri saya itu jadi kuat, tapi bukan kuat yang karena Tuhan gitu. Tapi kuat karena itu tadi dipaksa dengan keadaan seperti itu. Makanya renungan malam ini betul-betul mengajarkan saya bagaimana saya harus lebih lagi belajar untuk lemah lembut. Seperti mana Tuhan lemah lembut seperti itu. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih Bu. Terima kasih, sangat memberkati. Rangkumannya sangat indah. Terima kasih. Semangat berjuang ya. Amin. Terima kasih Mbak Nina. Saya next ya. Terima kasih Mbak Bina. Selamat malam Pak Reza. Malam Bu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhannya. Ya itu juga seperti Mbak Nena, saya juga merasa ditegur ya. Saya karena lahir besar di Jakarta, jadi kadang kalau ngomong ceplos-ceplos saja. Ya, seperti ini kesaksian ya. Jadi sebenarnya saya nggak marah sih, cuman kemarin kan Jumat ya, jadi kan saya ada di Jakarta. Jadi saya ikut ibadah Jumat Agung. Oh iya. Nah, dari saya mau naik Gojek itu, saya mau datang lebih awal kan supaya saya bisa dapat tempat duduk di depan gitulah. Nah, tapi tukang Gojeknya baru saya naik, dia udah bilang, kakak mau ke gereja ya? Saya bilang iya. Terus udah saya naik, dia langsung bilang saya lagi depresi. Aduh, saya bilang kenapa lagi ini, saya mau buru-buru. Akhirnya saya harus dengerin cerita dia gitu Pak ya, sepanjang perjalanan. Jadi yang harusnya kan dari Pademangan ke Kelapa Gading kan kalau naik motor cepet ya, paling ya 20 menit. Ini jadi 45 menit. Saking dia mau curhat gitu loh. Sebenarnya saya waktu itu udah nggak sabar Pak, cuman ya udahlah mungkin dia nggak ada temen. Jadi saya dengerin oh iya gitu aja. Nah jadi perjalanan lama. Nah sampai di gereja Pak. Ya seperti biasa lah Pak, Bapak kan tahu ya kebiasaan ibu-ibu yang ada di barisan depan itu dengan selendangnya bertebaran. Sudah melegenda ya Bu ya? Iya, udah ditegur, udah apa gitu kan masih aja kan. Terus, iya saya nanya, serius nih udah penuh, saya bilang kan gitu. Terus ya saya kan udah kenal dengan teman-teman karena saya juga ya kalau ke Jakarta pasti kan ke GSKI. Nah terus iya, Desi jangan duduk di sini ya, Nah, saya bilang ini gimana sih ya? Jadi agak emosi juga kan Pak ya sebetulnya. Kita penerima tamunya aja udah hopeless loh Pak. Sampai bilang gini, aduh Bu, itu udah ditekin Bu, katanya gitu. Untungnya ada satu tuh.
Ada list di sini satu-satu gitu. Jadi saya udah Ah. masuk aja ke situ, masa bodoh dengan si tante-tante yang di depan itu ngomel-ngomel. Ternyata pantat saya belum duduk, Pak. Aduh, itu ada satu tante-tante lagi ngegosipin siapa yang meninggal itu Hotma Sitompul. Aduh, saya bilang ini kenapa hari ini banyak banget ini. Padahal saya udah mau siap-siap Jumat Agung gitu ya. Aduh, saya bilang kenapa ini ya? Saya sampai dalam hati gitu berpikir, aduh saya mesti gimana ini tanggapannya. Tapi tante itu ngoceh aja Pak tentang Hotma Sitompul. Katanya masuk neraka lah gini gitu. Aduh Pak, sorry. Saya jadi emosi dong Pak ya. Pasti Bu. Saya bilang, tante nggak boleh menghakimi seperti itu. Pak Erik udah ajarin kita supaya kita tuh di akhir hidup orang itu detik-detik terakhir kita nggak tahu pertobatan dia seperti apa gitu. Dia nggak suka. Dia bilang gini, enggak. Pak Eras bilang katanya kalau orang udah memang hidupnya udah rusak kayak si Hotma itu bakalan masuk neraka katanya gitu. Aduh, saya tambah emosi aja ini. Udah masalah tempat duduk. Terus udah akhirnya saya bilang udah ya tante saya mau ibadah ya, saya mau ibadah, saya bilang gitu, saya cut kan ya Pak, walaupun dia masih ngoceh-ngoceh gitu loh. Samping saya lagi cerita, tadi saya berantem loh gara-gara tempat duduk. Ya ampun, saya bilang ini saya duduk di tempat yang salah atau apa ya, saya bilang gitu. Tempat khusus Bu, tempat khusus. Saya bilang, terus saya bilang udahlah jangan pada ribut lah, malu tahu gak saya bilang. Pendeta-pendeta itu udah pada capek nasihatin kalian supaya jangan ditek-tekin. Saya bilang, aduh, saya bilang, ya nanti saya kasih tahu ini ya teman-teman home, kalau ke GSKI jangan kaget ya di depan itu banyak selendang. Nanti kalian kalau pas mau datang gitu, aduh aku mau ke GSKI ya gitu. Jadi saya ngomongin dulu nih di awal nih, itu selendang-selendang kasusnya masih ada gitu loh. Jadi kalian jangan kaget. Walaupun PRS udah ngomong, semua pendeta ngomong, tapi nggak diterapkan. Nah itu is okay lah. Maksudnya kita aja yang harus tetap sabar, lemah lembut ya Pak Reza ya. Betul. Masing-masing ada proses, ada kurikulumnya Bu ya. Betul. Jadi ini teman-teman di Hong Kong jangan kaget ya. nanti Pengalaman bisa, yang sama Mbak Listia. nanti bisa temui saya briefing dulu ya. Saya briefing dulu. Area-areanya saya briefing dulu. Ya. Iya Pak ya seperti itu. Tapi baguslah Pak, memang kebenaran firman Tuhan itu memang membuat kita semakin semangat berjuang ya, supaya kita hidup betul-betul benar gitu loh Pak. Pasti. Thank you ya Pak. Thank you Bu, thank you. Kalau ada yang main juga ke Arta Gading, boleh hampiri saya. Saya hampir selalu ada di belakang, kecuali kalau pelayanan, saya hampir selalu ada di belakang di lantai 5. Oh, saya sih nggak ngeliat Bapak, saya cuma ngeliat Pak Reza, Pak Eri, kayak gitu, Pak Alfi. Oh iya. Mungkin kemarin saya lagi di bawah karena kan kemarin penuh, jadi sampai ke lantai 3. Iya, penuh sekali. Iya. Ya mungkin besok juga penuh nih Pak. Iya, tapi biasanya nggak sepenuh Jumat Agung Bu. Memang sih ya. Polanya begitu. Jangan duduk di depan, itu pengalaman saya juga itu. Sama ya. Ci Alan juga ya, Ci Alan ya? Iya sama, waktu ke Jakarta pengennya duduk di depan, tapi kayaknya udah ada namanya semua itu yang depan. Jadi disuruh ada selendang ada selendang. Jangan duduk di sini Bu. Iya banyak bidadari. Pengalaman kita sama. Iya. Enggak, kalau saya sih udah biasa sama ibu-ibu itu, karena kenal juga sih sama yang ngetek-ngetek gitu. Tapi saya bilang udahlah jangan ribut-ribut lah, udah mau Jumat Agung, saya bilang gitu. Iya. Tapi memang susah ya Pak ya, karakter orang kalau udah terbentuk, apalagi orang-orang tua ya, walaupun mereka udah jungkir balik di GSKI, tiap ada acara ada mereka juga, tetap aja gitu loh, mereka nggak mau berubah. Itu memang sulit ya merubah karakter seseorang. Iya, responnya yang menentukan lah Bu. Tapi makanya ini kan kita sekarang homeless nih makin banyak nih yang daftar gitu ya. Ya semoga setrikanya lebih kencang lagi panasnya nih Bu. Ya, semoga panas setrikanya lebih kencang lah. Dan itu juga ya, nanti sih saya juga ada mau ngomong dengan Pak Erik, karena saya dengar juga ada beberapa masalah di homeless.
Ya, saya juga, saya yang nggak bisa di sini lah dengan teman-teman. Cuman yang teman-teman nanti jangan kaget aja soal bangku gitu. Kalau mau ke GSKI. Tapi itu justru yang memberi warna di GSK Rehoboth Arta Gading. Itu jadi legenda, Bu. Itu udah levelnya udah legenda, Bu. Betul, Pak. Tapi masalahnya sebelum ibadah udah pada ribut duluan gitu loh. Dan jadi kayak musuhan, mereka jadi musuhan sekarang, Pak. Kemarin udah musuhan. Belum mulai Jumat Agung aja udah pada musuhan ibu-ibu itu. Iya, makanya nanti saya nanti cek apakah mereka sudah tergabung di Home Plus atau belum ya. Nanti kalau sudah digabung, sudah ya. Udah, Pak. Udah ya, oke. Nanti Mereka mau ikut retret lagi tuh nanti tanggal 3. Ah ya, oke ya, siap. Nanti saya sama Stefan nanti kita setrika di sana. Iyalah Pak, kasihan itu mereka udah tuh harus bertobat tuh. Iya. Iyalah, terus semangat ya Pak. Sama-sama Bu. Thank you ya, thank you. Ya, Terima itu nanti kasih. jadi pengalaman tersendiri pada saat berkunjung ke GSKI Rehoboth Arta Gading ya. Pulang ada cerita yang dibawa jadinya ya. Ada selendang bidadari di situ. Selendang legenda. Ya. Ada yang respon atau kalau nggak ada kita tutup. Biar Pak Reza mendoakan Bapak rohani kita yang sekarang ini. Kita tutup aja Pak, sudah malam. Sudah ya, oke. Yuk, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami ucap syukur buat keberadaan komunitas ini yang kami sungguh sangat percaya bahwa ini wadah, ini fasilitasmu untuk setiap dari kami semakin dipercepat pertumbuhannya di dalam Engkau. Bapak, berkati komunitas ini, berkati setiap anggotanya, supaya dalam kesetiaan kami mengiring Engkau, kesetiaan kami berperkara bersama dengan Engkau di dalam komunitas ini, membuahkan hasil dalam kehidupan kami. Tak lupa malam hari ini kami berdoa buat Bapak rohani kami, buat gembala senior kami, Pak Eras yang saat ini masih dalam proses pemulihan. Bapak, kami percaya beliau ada di tangan-Mu dalam perlindungan pemeliharaanmu yang sempurna setiap hari-hari hidupnya, setiap proses yang beliau lalui, kami percaya sepenuhnya dalam kendali Engkau. Tapi kami sebagai anak-anak rohaninya, kami sebagai sebagai jemaatnya, kami mau bawa dalam doa sosok pribadi Bapa yang kami kasihi, biar Engkau terus memberi hikmat buat keluarga, buat setiap dokter, tenaga medis yang bertugas, setiap terapis yang bertugas, agar mereka diberi hikmat dari Tuhan. Kau yang memberkati setiap proses penyembuhannya, agar mendatangkan hasil yang terbaik buat Pak Eras. Kau juga memberkati Bu Eras beserta anak-anaknya, Stephen dan Stefani, juga Michelle dan cucu-cucunya, juga semua dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, penjagaan Tuhan. Kau tahu betapa kami mengasihi Bapak Gembala kami, Bapak rohani kami. Bapak, biar melalui doa-doa kami, Kau menjaga Pak Eras, Kau menjaga keluarganya. Biar dengan kehendak-Mu, kami diberikan waktu lagi untuk bisa bertemu, untuk bisa mendengar arahan dari beliau. Tapi apapun yang terjadi, kami percaya Kau tahu yang terbaik buat Pak Eras dan keluarganya. Kami serahkan proses penyembuhan Pak Eras juga untuk keluarganya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Allah yang menjaga, Allah yang berkuasa memelihara setiap dari kami. Terima kasih Bapak. Kami menutup pertemuan kami malam hari ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih semua. Thank you ya. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih. Sampai bertemu di waktu yang lain. Tuhan berkati. God bless ya. Saya izin leave. Tuhan berkati. Terima kasih.